Ye Chen terbatuk kering, dan melarikan diri dari dunia kecil ini. Halo, selamat datang di channel Story Adiguna, tempat di mana kalian bisa menemukan konten-konten menarik dan menghibur. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Let's go! Bab 411. Tidak, Master Tai menjawab dengan pasti, saya masih mengenal penyihir tua Yin San. Dia sangat sombong dan berpikir bahwa tidak ada seorang pun di sini yang berani mengacaukannya. Sedikit orang yang tahu tentang rahasia pohon buah ginseng 5 warna. Karena alasan ini, dia tidak akan membiarkan orang memasuki Gunung Yinnya, apalagi dalam keadaan lemahnya. Pegunungan Yin, banyak formasi pembunuhan telah diletakkan. Wu Sanpao mengambil alih pembicaraan dan mencoba menjelaskan kepada Ye Chen, dia memiliki rencana formasi pembunuhan di tangannya, dan rencana formasi pembunuhan ini sangat mendominasi. Seseorang ditangkap penjaga, mereka yang kuat di alam Netherworld juga akan dibunuh di tempat. Petik 2, bukankah ini pertama kalinya kalian berdua datang ke sini? Setelah mendengar apa yang dikatakan keduanya, Ye Chen mau tidak mau bertanya. Ini bukan pertama kalinya saya datang ke sini. Beberapa kali sebelumnya saya dikalahkan oleh tim pembunuh. Master Tai menghela nafas, tapi kali ini, kami telah membuat persiapan penuh. Butuh waktu 80 tahun saya telah meneliti secara menyeluruh membunuh Arai. 80 tahun. Bahkan dengan konsentrasi Ye Chen, dia tidak bisa membantu tetapi menggerakkan mulutnya ketika mendengar kali ini. Anda dianggap berbakat untuk mencuri barang orang lain, itu benar-benar bukan ketekunan biasa. Bentuk dewa lolos dari jalan hantu, mengubah kekosongan menjadi roh fana, yin dan yang menyatukan langit, dan alam semesta menghancurkan 8 hutan belantara. Ketika Ye Chen menghela nafas, Tai yang asli telah menyegel tangannya, dan masih melantunkan mantra yang dia tidak mengerti. Segera, Ye Chen melihat bendera formasi Huli di sekelilingnya, dan formasi bintang 5 muncul dengan Taoist Tai sebagai pusatnya. Orang tua ini tahu banyak. Ye Chen terkejut, dan jelas merasakan fluktuasi ruang dari formasi besar di bawah kakinya. Artinya, apa yang akan digunakan Tai asli ini adalah metode rahasia pergerakan ruang. Izinkan saya memberitahu Anda, apa asal-usul orang tua ini. Melihat Tai asli melakukan metode rahasia dengan hati-hati, Ye Chen mau tidak mau melihat Wu Sanpao di samping dia. Yang aku tahu dia murah, sangat luar biasa, kata Wu Sanpao dengan sungguh-sungguh. Dengan baik, Ye Chen membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Melihat ekspresi Ye Chen, Wu Sanpao menepuk bahu Ye Chen dan tersenyum misterius. Meskipun kamu memukulinya sampai hidungnya memar dan wajahnya bengkak, jangan remehkan orang ini. Aku jatuh ke tingkat keempat Kongming. Alam kuasi surga. Mendengar kata-kata ini, bahkan konsentrasi Ye Chen tidak bisa menahan keterkejutannya. Ayo pergi. Saat keduanya berbicara, Tai benar-benar orang-orang tiba-tiba menyadari. Dan saat kata-katanya jatuh, bendera formasi berkilat dengan aura, dan formasi di bawah kaki mereka juga bergerak. Suara mendesing. Segera, mereka bertiga menghilang di tempat dalam sekejap. Muncul lagi, Ye Chen merasakan kilatan cahaya di depan matanya, dan kabut hitam dingin melonjak di depannya. Baru saat itulah Ye Chen melihat dengan jelas pemandangan di Gunung Yin, di mana kabut hitam mengamuk, dengan aura menyeramkan. Tanah di bawah kakinya juga gelap gulita, tanpa rumput tumbuh, dan tulang manusia terlihat di mana-mana. Ikuti aku, Master Tai memimpin, memegang pemocok dengan sedikit rambut tersisa. Di belakang, Wu Sanpao dan Ye Chen juga mengikuti. Sepanjang jalan, melalui mata Xianlun, Ye Chen melihat formasi pembunuhan yang menakutkan tersembunyi di banyak tempat, tetapi untuk beberapa alasan, Tai asli yang memimpin di depan tampaknya dapat melihat melalui misteri di sini, dan menghindarinya secara misterius setiap saat melalui formasi pembunuhan ini, sehingga mereka tidak terhalang sepanjang jalan. Orang tua ini tidak sederhana. Melihat Tai asli di depannya, Ye Chen sekali lagi berseru, untungnya dia yang memimpin. Jika orang lain tidak mengetahui misterinya, bukan tidak mungkin untuk dibunuh di tempat. Itu mungkin. Petik 2, setelah waktu yang tidak diketahui, mereka bertiga berhenti di tengah jalan mendaki gunung. Di depan ada dinding batu, dan di tengah dinding batu ada gerbang batu hitam pekat. Di gerbang batu itu terukir tulisan segel, dan ada karakter segel besar. Jelas, penyihir tua Yin San tidak ingin orang luar memasuki gerbang batu ini. Dukun tua Yin San,
ada di dalam, Tuan Tai bergumam di matanya. Tunggu apa lagi, ayo lakukan. Begitu Master Tai selesai berbicara, Wu Sanpao tiba-tiba melangkah maju, dengan nafas yang keras, dia melangkah maju, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meninju simen, boom. Tanda seru, dengan suara gemuruh, gerbang batu hitam tebal itu hancur oleh pukulan Wu Sanpao. Hati-hati, Tai Zhenren dan Ye Chen melangkah maju satu demi satu, meraih Wu Sanpao, lalu mundur dengan cepat. Mereka baru saja pensiun. Di gerbang batu, ada kabut hitam melonjak, dan kemudian, lampu pedang hitam legam ditembakkan, masing-masing kekuatannya tak tertandingi, dan jumlahnya sangat besar sehingga membuat orang kulit kepala mati rasa. Kota, Taoist Tai melangkah maju, membentuk segel dengan satu tangan, dan mengayunkan kebutan lalat cahaya pedang hitam yang ditembakkan di penjara di udara, dan dengan omelan lembut dari Taoist Tai, cahaya pedang hitam menghilang dengan tiba-tiba. Penyihir tua dan monster, aku sudah lama tidak melihatmu. Akhir-akhir ini bagus. Menghilangkan cahaya pedang hitam, Master Tai melihat ke gua yang gelap dengan penuh minat. Tai, kamu lagi. Segera, suara dingin datang dari gua batu hitam. Kenapa, kamu tidak ingin melihatku? Ketika mereka berdua berbicara, mata Ye Chen sedikit menyipit. Meskipun gua itu sangat gelap dan masih ada kabut hitam yang mengamuk, dia masih melihat seorang lelaki tua duduk bersila di genangan darah jauh di dalam gua hitam. Dia kurus kering dan kulitnya keriput, seperti mumi. Pada saat ini, genangan darah melonjak, dan aura berdarah terus mengelilingi penyihir tua Yinsan, dan dihirup olehnya. Serahkan buah ginseng. Tuan Tai melihat ke gua dan tersenyum santai. Terserah kamu. Penyihir tua Yinsan memarahi dengan dingin. Lihat apa yang kamu katakan, bukankah ada aku di sini? Wu Sanpao menunjukkan dua baris gigi emas. Aku juga bukan vegetarian. Ye Chen memutar lehernya, mengikuti Wu Sanpao, dan memutuskan untuk membunuh penyihir tua Yinsan hari ini. Apakah itu untuk buah ginseng 5 warna atau untuk bayi yang meninggal secara tidak adil? Kalian jauh di belakang. Penyihir tua Yinsan berteriak dengan keras, tidak lagi menghisap darah ke dalam tubuhnya, tetapi terbang keluar dalam awan hitam. Ayo kita lakukan. Wu Sanpao menyerbu ke depan, dan dengan satu langkah, seluruh jaketnya robek, memperlihatkan tubuh bagian atasnya yang terukir dengan pola naga, dan setiap bagian dari ototnya yang seperti naga bertanduk penuh dengan kekuatan ledakan yang dahsyat. Ayo kita lakukan. Ye Chen juga bergerak, kekuatan tempur puncaknya pecah, dia memukul cambuk ajaib dengan tangan kirinya, dan pedang Cixiao dengan tangan kanannya. Tinju Tyrannosaurus. Mengikuti raungan keras Wu Sanpao, pukulan yang sangat mendominasi tiba-tiba meledak. Kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu bisa. Dalam kabut hitam yang bergejolak, telapak tangan yang layu ditampar, dan Wu Sancanon mendengus dan mundur. Feng Shen Jue. Ketika Wu Sanpao mundur, sosok hantu Ye Chen sudah bergegas maju. Dia seperti angin, begitu cepat sehingga dia tidak terlihat, dan jaraknya sangat dekat. Setelah menyesal, saat ini, dia sangat akurat. Penyihir tua dari ekspresi Yinsan membeku, jelas dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen, yang berada di Spirit Void Realm, akan memiliki kekuatan seperti itu, dan pedang ini juga sangat kuat. Engah, saat darah hitam berceceran, Ye Chen berulang kali membuat prestasi besar dengan serangan pengetahuannya, menembus bahu penyihir tua di Gunung Yinsan dengan pedangnya. Pekerjaan yang bagus. Wu Sanpao melolong serigala, kagum pada pedang Ye Chen, dan tiba-tiba menjadi bersemangat untuk bertarung. Dia sudah membalikkan tangannya dan mengeluarkan pisau besar, dan ketika dia bergegas ke depan, ada cahaya pedang besar. Mendengus. Penyihir tua Yinsan mendengus dingin, dan menghancurkan cahaya pedang dengan telapak tangannya, lalu meledak dengan momentum yang kuat, mendorong Ye Chen ke belakang dengan gerutuan teredam. Kalian semua akan mati. Penyihir tua Yinsan berteriak dengan marah. Kabut hitam mengepul dari lengan bajunya, dan kemudian formasi yang rusak terbang keluar, berbaris dalam kehampaan, membentuk formasi pembunuhan yang menakutkan. Bersenandung, bersenandung, meskipun susunannya rusak, itu sangat besar, berbaris dalam kehampaan, dipenuhi dengan aura pembunuh yang membuat orang berdebar. Setiap helai aura pembunuh seberat gunung raksasa, diantaranya adalah naga hijau dan burung phoenix menari bersama. Guntur dan api amukan, cahaya pedang, susunan pedang, dan lautan darah bercampur di dalamnya, menelan esensi langit dan bumi, mekar dengan kekuatan yang tak tertandingi. Bagus, formasi yang kuat. Wajah Ye Chen berubah,
hanya yang rusak yang begitu mendominasi. Dia pikir dia tak terkalahkan. Mati, penyihir tua Yinsan memiliki wajah galak, dan dengan lambaian tangannya yang besar, dia akan menekan diagram kekaisaran. Penyihir tua dan monster, apakah menurutmu aku tidak ada? Taoist Tai mencibir, masih membentuk segel dengan satu tangan, melambaikan kebutan lalat yang aneh. Dunia ini tidak terbatas. Taoist Mesuansin, semua formasi, dengarkan perintahku. Petik 2. Segera, angin dan guntur mengamuk di mana-mana di Gunung Yinsan, dan formasi pembunuhan yang tersembunyi di mana-mana sebenarnya dipengaruhi oleh Taoist Tai. Menyerang, mengikuti omelan guru Tai dengan ringan, kebutan itu melambai dan menunjuk ke langit, dan formasi pembunuhan semuanya mengarah ke formasi yang membubung ke langit. Bab 412. Segera, peta formasi yang turun dari langit dan banyak formasi pembunuhan yang naik ke langit melancarkan serangan, dan pemandangannya biasanya tidak besar. Melihat ini, wajah penyihir tua Yinsan menjadi sangat dingin dalam sekejap. Dia adalah penguasa Yinsan, dia selalu bertanggung jawab atas formasi pembunuhan di Yinsan. Bunuh aku sampai mati. Penyihir tua Yinsan yang marah membuat suara keras, dan mengorbankan senjata spiritual kelahirannya, yang bersinar dengan cahaya hitam yang menakutkan. Kami juga memilikinya. Ye Chen penuh energi dan darah, seperti binatang buas, dan mengorbankan ratusan senjata spiritual dalam satu nafas, seperti pedang pembunuh, pisau emas, tungku tembaga, segel harta karun, cermin spiritual, semua yang besar aura senjata roh dihubungkan bersama, dan kekuatan yang meletus sangat besar sebelum aura penyihir tua Yinsan benar-benar pulih, itu bersenandung dan terguncang oleh tekanan udara Ye Chen. Melihat pemandangan ini, penyihir tua Yinsan hampir memuntahkan darah di tempat. Dia mengira musuh utamanya adalah Wu Sanpao dan Tai. Sekarang tampaknya alam Kongming, yang dianggap remeh, bukanlah masalah biasa yang menyusahkan. Bukan hanya dia, Wu Sanpao dan Taoist Tai juga menghela nafas dan mendecakkan lidah mereka, mempersembahkan senjata spiritual semacam itu dalam satu tarikan napas. Darah ibu ini biasanya tidak kuat. Bang! Ketika penyihir tua Yinsan dalam keadaan linglung, Ye Chen telah mengayunkan cambuk ajaib dan menghancurkannya dengan keras pada senjata spiritual kelahirannya. Wow, kecut. Yinsan Wu tua itu tiba-tiba merasakan kepalanya bergetar, matanya menjadi gelap, dan dia sangat pusing. Pada saat ini, Wu Sanpao telah mengayunkan pisau besarnya dan menebas Ling Tian, yang hampir membunuh penyihir tua Yinsan. Ah! Penyihir tua Yinsan berteriak dengan marah, membalik tangannya dan memukul mundur Wu Sanpao. Namun, sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya, pedang maut Ye Chen telah datang. Itu masih Feng Shen Jue, satu serangan besar, dan kemudian dia membuat keajaiban, dan pedang itu membelah dada penyihir tua Yinsan. Pergilah ke neraka. Penyihir tua Yinsan memiliki wajah ganas, membuka mulutnya dengan kabut hitam yang mengamuk, dan menembakkan pedang tipis, langsung menuju ke alis Ye Chen. Apakah aku terlalu menakutimu? Ye Chen mencibir, menginjak langkah misterius, menghindari pengetahuan pedang, dan kemudian meraung sepenuh hati. Ah! Sebelum dia bisa bereaksi terhadap pusing dari cambuk sebelumnya, dia terkena Fury of the Dragon. Ye Chen lagi penyihir tua Yinsan mundur di tempat, pikirannya berdengung, dan rasa sakitnya tak tertandingi. Nak, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, teriak Wu Sanpao, dan sekali lagi menindas penyihir tua Yinsan. Lengan penyihir tua Yinsan hampir dicabut oleh orang ini di tempat. Engah. Ye Chen juga tidak menganggur, perannya adalah menyerang dan membunuh di tengah formasi. Wu Sanpao menciptakan kesempatan untuknya, dia tentu saja tidak akan menyia-nyiakannya, dan langsung menggertak dirinya sendiri di depan penyihir tua Yinsan. Setelah beberapa saat memotong, dia dengan cepat mundur. Dia mundur, dan Wu Sanpao melepaskan serangkaian pemboman liar lainnya. Dengan cara ini, penyihir tua Yinsan yang baru saja keluar dari gua belum lama ini dipukuli kembali ke gua selangkah demi selangkah oleh kedua binatang ini, dan mereka juga mengikuti mereka dengan ganas. Feng Shen Jue, Gunung Tai menguasai, tinju Tyrannosaurus, hari pertunjukan Tai Chi. Gua itu dipenuhi dengan teriakan kedua orang ini. Ledakan, gemuruh, ada gemuruh konstan di dalam gua, dan seluruh gunung Yinsan terguncang olehnya. Sungguh dua binatang buas. Di luar gua, Taoist Tai, yang memimpin formasi pembunuhan untuk melawan formasi penyihir tua Yinsan, menghela nafas dan mengerang. Yang paling penting adalah kekagumannya pada Ye Chen. Pakaiannya mulus, dan pertarungannya kekuatan umumnya tidak kokoh. Namun,
Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, dua sosok yang malu terbang keluar dari gua. Melihat dengan hati-hati, mereka adalah Wu Sanpao dan Ye Chen. Melihat ini, Master Tai menyipitkan matanya dan melihat ke pintu masuk gua. Di sana, kabut hitam bercampur kabut darah, mengeluarkan penyihir tua berdarah Yinsan, dan saat ini, tubuh penyihir tua Yinsan tidak lagi kurus, tetapi menjadi lentur dan elastis, dengan wajah tua. Wajah tua itu juga menjadi lebih muda, dengan aura berdarah yang melekat di sekujur tubuhnya, yang terpenting adalah auranya yang tidak setingkat sebelumnya. Ternyata Blood Demon itu dikumpulkan secara paksa. Master Tai sedikit mengernyit. Kalian semua akan mati. Penyihir tua Yinsan memiliki wajah ganas, menatap Ye Chen bertiga dengan sepasang mata ganas, dan suaranya yang dingin bergema tak terbatas di dunia. Selain itu, seluruh gunung Yinsan bergetar hebat, tanah retak, kabut hitam mengepul menyembur keluar dari tanah, dan lautan darah yang mengamuk datang dari Tian Xiao seperti raja jahat. Produk ini lebih baik dari Dang Wei. Di bawah, Ye Chen menatap langit dengan ekspresi serius. Berapa banyak orang yang telah dia bunuh? Di samping, Wu Sanpao memandangi kehampaan dengan mata dingin. Dia dapat dengan jelas melihat hantu berjuang di lautan darah, dan dia dapat dengan jelas melihat hantu hitam. Masih ada tulang mayat hidup dalam kabut. Ku bilang, kita masih tidak bisa bertarung. Ye Chen melirik Wu Sanpao dan Tai Daois, dan berkata dengan lidah tercekat, orang ini sangat kuat. Berjuang, kita harus bertarung. Tai Yang, asli pria itu membuka mulutnya dan memuntahkan api ungu. Api sungguhan. Begitu nyala api keluar, Ye Chen tercengang sesaat. Rupanya dia tidak pernah menyangka akan ada api sungguhan di Tai. Pada saat ini, bahkan api perih di tubuhnya melonjak. Jangan berani menakut-nakuti kami. Di sisi lain, Wu Sanpao juga memuntahkan sesuatu. Melihat dengan hati-hati, itu adalah petir emas. Guntur dan petir matahari sejati. Ye Chen tercengang sejenak, tampaknya dia tidak menyangka bahwa Wu Sanpao membawa petir dan petir. Guntur dan kilat emasnya telah muncul, menyebabkan guntur di tubuh Ye Chen berdenyut tempat. Pergi, hanya Tai asli yang memarahi dengan lembut, dan dia bergegas ke kehampaan menginjak lautan api ungu. Di sisi lain, petir Zenyang Wu Sanpao juga berubah menjadi lautan guntur. Dia telah menginjak lautan guntur, mengayunkan pedangnya dan terbang ke langit. Membunuh. Penyihir tua Yinsan meraung dengan marah, dan lautan darah dan lautan kabut maju untuk bertarung, 1 lawan 2. Ledakan, gemuruh. Segera, langit dan bumi meraung, dan pemandangan pertempuran 3 orang itu tidak biasa, dan setengah dari gunung Yin retak. Haruskah aku melakukan sesuatu? Di bawah, Ye Chen telah secara sadar bergegas ke gua penyihir tua di Yinsan. Karena pertempuran sebelumnya, dia jelas merasa ada alam semesta di dalamnya, dan ada banyak harta karun di dalamnya. Hal-hal yang kurang baik. Ledakan. Segera, Ye Chen membuka pintu batu jauh di dalam gua. Segera, ada semburan cahaya, semburan kemegahan, dan nafas yang kuat keluar. Tak perlu dikatakan, pohon buah ginseng roh yang berwarna-warni ada di sini. Ye Chen melompat masuk tanpa berpikir. Di dalamnya ada dunia kecil ruang, besar atau kecil, aneh, penuh warna, berkabut, awan mengepul dan kemerahan, nafas. Kehidupan sangat kuat, dan ada aliran yang mengalir deras. Pegunungan Yinsan yang tandus benar-benar membentuk kontras yang tajam. Tempat yang bagus. Ye Chen menghela nafas, dan berjalan masuk selangkah demi selangkah. Ketika melewati tumpukan harta Lingxi, dia dengan sadar memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Akhirnya, ia menemukan pohon buah ginseng roh berwarna-warni di dunia kecil ini. Pohon ini tingginya hanya lebih dari 2 kaki, dan seluruh tubuhnya kabur di bawah kabut, penuh dengan nafas kehidupan yang agung ini, dan bahkan setiap cabang dan daun juga diwarnai dengan kilau, terutama 2 bunga yang tergantung di atasnya. Buah sebening kristal juga diwarnai dengan sinar cahaya berwarna-warni. Tidak perlu dikatakan, ini adalah buah hidup yang berwarna-warni. Ye Chen menatap lurus kedua buah spiritual yang tergantung di dahan. Mereka hanya sebesar kepalan tangan orang dewasa, tetapi penuh dengan aroma. Seharusnya bagus. Seseorang dapat meningkatkan umurmu hingga 50 tahun. Jika kamu menelan keduanya bersama-sama, kamu dapat memperpanjang umurmu setidaknya 80 tahun. Ye Chen melihatnya dan tidak bisa menahan untuk menelan. Memikirkan hal ini di dalam hatinya, Ye Chen tidak dapat menahan diri untuk mengambilnya. Pertama, dia menyesap aroma buah yang kuat dengan senang hati.
dan kemudian dengan sadar memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. "Di mana nenekmu? Siapa milikmu?" Segera, Taoist Tai mengutuk keras dari luar. "Kamu bajingan curang, kamu kehilangan rantai pada saat kritis." Kutukan Wu Sanpao juga datang. Bab 413. Mendengar ini, Ye Chen terbatuk kering, dan melarikan diri dari dunia kecil ini. Setelah meninggalkan gua, Ye Chen buru-buru mendongak. Dalam kehampaan, pertempuran antara mereka bertiga sangat sengit. Taoist Tai terluka parah, seluruh tubuhnya berlumuran darah dan tulang, dan Wu Sanpao tidak jauh lebih baik dengan lubang berdarah di dadanya. Adapun penyihir tua Yin San, pria ini adalah yang terburuk, dengan rambut acak-acakan, tubuh berdarah, dan tidak ada bentuk manusia yang terlihat. Itu tidak stabil secara tidak normal, seolah-olah secara paksa mengumpulkan energi dan darah, menyebabkan dia menderita serangan balik yang mengerikan. Pada saat ini, situasi pertempuran dalam kehampaan adalah seperti ini. Lautan api ungu Tai menghadapi lautan kabut hitam penyihir tua Yin San. Lautan guntur emas Wu Sanpao menghadapi lautan darah penyihir tua Yin San. Ketiganya menemui jalan buntu, dan sulit untuk memisahkan menang atau kalah. Kesempatan bagus. Ye Chen segera memanggil api dan guntur langit yang sebenarnya. Segera, api yang sebenarnya berubah menjadi busur yang menyala-nyala, dan guntur langit berubah menjadi halilintar. Jelas? Ye Chen mengorbankan api asli dan guntur langit, yang membuat khawatir tiga orang yang menemui jalan buntu di kehampaan. Anak ini benar-benar memiliki api. Anak ini memiliki guntur langit. Kata-kata ini keluar dari Tai Zhenren dan Wu Sanpao tanpa urutan tertentu. Api nyata dan guntur langit adalah dewa yang dianugerahkan oleh Tuhan. Itu adalah harta yang diimpikan oleh para biksu. Wu Sanpao tiba-tiba berantakan, omong kosongnya adalah mereka datang dalam satu tim, dan dia bahkan tidak mengetahuinya. Api emas, guntur hitam. Mata Master Tai dan Wu Sanpao menyipitkan mata mereka pada saat bersamaan. Melihat penyihir tua Yin San, wajahnya yang terkejut menjadi pucat, karena dia merasakan nafas kematian dari panah Ye Chen. Api dan guntur ilahi dipisahkan satu sama lain dengan satu anak panah. Dengan raungan Ye Chen, dia melepaskan tali panah api, dan panah petir hitam terbang ke langit, dan targetnya adalah penyihir tua Yin San. Tidak, penyihir Yin San tua itu tampak ketakutan, sangat ketakutan, matanya menonjol, dan dia ingin bergerak, tetapi ditekan oleh Wu Sanpao dan Tai Zhenren. Pada saat ini, dia benar-benar merasa menyesali bahwa dia begitu sombong di masa lalu, bahwa pada hari terlemahnya, dia tidak menemukan pembantu untuk menjaga gerbang untuknya, sehingga Taoist Tai dan yang lainnya memanfaatkan celah tersebut. Namun, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat petir terus membesar di pupilnya, membawa kekuatan yang kuat dan kekuatan tak tertandingi yang dapat menembus segalanya. Anak ini, melihat panah petir terbang ke langit, Taoist Tai dan Wu Sanpao sama-sama terkejut. Terutama Taoist Tai, yang telah benar-benar bertarung melawan Ye Chen selama sehari, tetapi dia belum pernah melihat Ye Chen mengungkapkan api dan guntur langit yang sebenarnya, dan dia belum pernah melihat Ye Chen memiliki metode rahasia yang begitu mendominasi. Terkena panah, Anda mungkin akan terpukul keras olehnya. Engah, dalam kehampaan, darah berceceran, alis penyihir tua Yin San ditusuk oleh panah Ye Chen, dan seluruh lautan Shen juga runtuh. Satu generasi pembangkit tenaga listrik di dunia bawah mati di tempat, seluruh tubuh mereka meledak dan berubah menjadi kabut berdarah, dan penyihir tua Yin San yang melakukan kejahatan keji benar-benar musnah di antara langit dan bumi. Panggilan, melihat penyihir tua Yin San dihancurkan, Master Tai dan Wu Sanpao menghela nafas lega, terhuyung sedikit, dan pria berbakat itu turun dari langit dan mendarat di samping Ye Chen. "Nak, kamu bersembunyi cukup dalam." Begitu dia turun, Tai Zhenren dan Wu Sanpao mengepung Ye Chen, menatap lurus ke arah Ye Chen, mata mereka bersinar terang. "Jika dia tidak mencapai akhir kekuatannya, aku tidak akan bisa membunuhnya dengan satu anak panah. Jika aku tidak salah, kamu seharusnya adalah Ye Chen dari Sekte Heng Yue dari Great Chu." Tai memandang Ye Chen, dan kata-katanya penuh dengan makna yang dalam. Di seluruh Great Chu, hanya Ye Chen dari Heng Yue Sekte ada pada saat yang sama. Tianlei negatif dan api sejati. "Yo, orang tua, kamu tahu banyak." Ye Chen mengangkat alisnya. "Hei, Bu, seluruh dacu tahu, apakah ini masih rahasia?" Wu Sanpao di samping memarahi, meskipun banyak orang tidak pergi ke kompetisi Akbar Sanzong, paling banyak.
Pergilah, tetapi pertempuran yang paling menakjubkan pada akhirnya telah menyebar ke seluruh grid Chu. Seorang anak di alam Yuan mengalahkan tubuh Xuanling di alam yang sejati dan menciptakan hal mitos baru. Petik 2. Ternyata aku sudah sangat terkenal. Ye Chen tidak bisa menahan batuk kering. Sejauh yang aku tahu, kamu sudah mati. Di sini, Taoist Tai menatap Ye Chen, matanya yang semula berbahaya menjadi semakin serius saat ini. Mendengar ini, Wu Sanpao di samping juga menajamkan telinganya. Hari itu, karena masalah ini ada banyak masalah di Dacu, terutama karena ada terlalu banyak orang kuat yang berpartisipasi dalam pertempuran malam itu, dan ada juga orang kuat di utara Grid Chu yang berpartisipasi dalam pertempuran malam itu, tetapi mereka dibawa pergi oleh kekuatan misterius manusia pada akhirnya. Awalnya, mereka hanya tahu bahwa apa Yue Zong hilang adalah harta. Baru kemudian dia mengetahui bahwa apa yang hilang dari Heng Yue Zong adalah tubuh, dan itu adalah tubuh Ye Chen yang mengalahkan tubuh misterius roh. Sekarang, Ye Chen, yang sudah mati, seperti ini berdiri hidup dan menendang di depan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Ditatap oleh Wu Sanpao dan Taoist Tai, Ye Chen merasa tidak wajar di sekujur tubuhnya. Setelah semua, dia merentangkan tangannya dan berkata, ada desas-desus bahwa saya mati, tetapi saya sebenarnya tidak mati, sesederhana itu. Petik 2. Mendengar apa yang dikatakan Ye Chen, tatapan Tai Zhenren dan Wu Sanpao menjadi lebih dalam. Jawaban Ye Chen ambigu, jelas ada banyak hal yang tidak mereka ketahui, dan apa yang terjadi selama periode itu, di depan mereka. Ye Chen jelas tidak akan memberi tahu mereka. Setiap orang memiliki rahasia, jadi wajar bagi mereka berdua untuk tidak bertanya terlalu banyak. Hei, rahasia bahwa aku masih hidup, kuharap kamu tidak memberitahunya. Ye Chen memandang keduanya, seolah-olah dia sedang bercanda, aku tidak ingin orang lain tahu bahwa aku masih hidup, dan aku akan kembali dan membunuh Zheng Yanzong secara tiba-tiba. Jika ada orang keempat yang tahu, jangan salahkan saya karena marah. Petik 2. Begitu kata-kata ini keluar, baik Master Tai dan Wu Sanpao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulut mereka. Mereka punya alasan untuk percaya bahwa jika mereka benar-benar mengatakan yang sebenarnya, Ye Chen, tuan yang gelisah, akan melakukan hal yang tidak masuk akal. Bukankah keluarga Yuan beberapa hari yang lalu adalah contoh berdarah? Demi keselamatan keluarga mereka, Tai Zhenren dan Wu Sanpao memutuskan untuk tutup mulut. Ayo pergi, cepat, petik buah rohnya. Di sini, Ye Chen sudah masuk ke dalam gua, memegang satu di masing-masing tangan. Segera, mereka bertiga berkumpul di depan pohon buah ginseng roh yang berwarna-warni. Hah, kenapa hanya ada satu? Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk berpura-pura bodoh. Di mana ketiganya disepakati, mengapa hanya ada satu yang tersisa? Segera, Wu Sanpao tidak bisa tidak melihat Tai asli di sampingnya. Keduanya saling memandang, dan kemudian mereka menatap Ye Chen dengan suara bulat. Karena ketika mereka bertarung, pria Ye Chen itu masuk, Tuhan tahu apakah Ye Chen memilihnya atau tidak. Lihat aku, Ye Chen memutar matanya ke arah mereka berdua, aku masuk, tapi aku tidak memilih satupun. Buat lagi, omong kosong, aku, tidak, mengada-ada, aku benar-benar tidak mengambilnya, aku, apa-apaan. Ye Chen hendak bermain tak tahu malu, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia melihat aliran cahaya terbang melewati pohon buah ginseng berwarna-warni, dan bergelantungan di atasnya. Buah ginseng roh 5 warna terakhir juga menghilang. Bergantung pada, segera, Taoist Tai dan Wu Sanpao melolong. Segera, keduanya berangkat tanpa urutan tertentu, dan langsung mengejar Streamir itu. Nenekmu, kami bertengkar hampir sepanjang malam, kamu mengambilnya saat kamu mengatakannya, jalan. Aku berani merebut barang-barangku, dan membuat masalah. Di belakangnya, Ye Chen juga berteriak. Hanya saja pria ini melompat-lompat di tempat yang sama, tetapi dia tidak mengejarnya. Ketika raungan itu berangsur-angsur melemah di kejauhan, dia menggosok tangannya dan berjongkok di depan pohon buah ginseng yang berwarna-warni. Awalnya, hanya ada 2 buah ginseng roh berwarna-warni, dan dia sudah mendapatkan 1, jadi dia tidak berniat untuk merebut yang lain. Adapun apakah Taoist Tai dan Wu Sanpao dapat mengejar Liu Guang dan merebut kembali roh berwarna-warni buah ginseng, yang hanya bisa bergantung pada nasib baik mereka. Saya tidak tahu apakah Master Tai dan Wu Sanpao akan muntah darah saat mereka mengetahui hal ini. Tuan Long,
apakah ada cara untuk menyingkirkan pohon buah ginseng berwarna-warni ini? Melihat pohon buah ginseng berwarna-warni dengan mata berbinar, Ye Chen mau tidak mau bertanya pada Taiksu Gulong. Bab 414. Itu tergantung pada bagaimana kamu mendefinisikan apa artinya melarikan diri. Taiksu Gulong melirik dengan malas ke 9 avatar Ye Chen. Jika kamu mengambilnya, kamu harus mengambilnya. Apakah ada cara untuk mengatakan itu? Omong kosong. Taiksu Gulong berkata dengan marah, jika kamu ingin memindahkan pohon buah ginseng 5 warna, kamu perlu ambil tanah di bawahnya, jika tidak maka akan sangat sulit. Mungkin langsung layu, dan Anda belum membuka dunia kecil tubuh. Cara ini pada dasarnya tidak layak. Jika Anda ingin mengambilnya, Anda bisa ambil saja roh pohonnya, sedangkan untuk roh pohon, itu adalah roh warna-warni. Inti dari pohon buah ginseng ada di dalamnya, tetapi begitu Driat diambil, pohon buah ginseng yang berwarna-warni tidak akan ada lagi. Karena kamu tidak bisa mengambilnya, ayo hisap. Ye Chen telah menyingsingkan lengan bajunya, seluruh tubuh di mana esensinya, setidaknya itu dapat meningkatkan umurku. Petik 2, terserah kamu. Menelan. Ye Chen sudah mulai, dan meletakkan tangannya di batang tebal pohon buah ginseng warna-warni, masih diam-diam melafalkan kekuatan magis menelan langit di dalam hatinya. Metodenya, pusaran di telapak tangan muncul, dan intinya dari pohon buah ginseng berwarna-warni ditarik ke tubuhnya olehnya. Dalam 1/4 jam yang tidak layak, pohon buah ginseng yang berwarna-warni layu dan berubah menjadi debu tertiup angin. Wow, semangat Ye Chen terguncang, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura warna-warni, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa umurnya telah meningkat lebih dari 30 tahun. Jika aku menelan buah ginseng berwarna-warni lagi, aku masih bisa memperpanjang umurku hingga 50 tahun. Ye Chen terkekeh. Ye Chen tidak segera pergi setelah mengambil Driat dari pohon buah ginseng berwarna-warni. Ini adalah sarang penyihir tua Gunung Yinsan. Penyihir tua Gunung Yinsan sudah mati, dan dia sendiri tidak akan melepaskan kesempatan untuk mencari di sini. Ketika dia meninggalkan dunia ruang kecil, persepsinya benar-benar tersebar, menutupi Gunung Yinsan yang rusak, dan dia mencari sedikit demi sedikit. Setiap kali dia menemukan tempat dengan fluktuasi spiritual, dia akan membunuh tanpa ragu-ragu. Di tempat tersembunyi, Ye Chen menghela nafas ringan, arai teleportasi. Segera, dia melangkah, mendorong lapisan kabut hitam, dan menemukan susunan teleportasi kuno di gua yang gelap. Susunan teleportasi tidak besar atau kecil, tetapi jauh lebih kecil daripada susunan teleportasi di kota kuno Changlang. Secara umum, susunan teleportasi pribadi dan susunan teleportasi publik di kota kuno tidak ingin dihubungkan. Teleportasi 7 atau 8.000 mil, itu seharusnya hampir sama. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dagunya, tetapi dia tidak segera turun tangan, karena dia tidak tahu bagaimana menyesuaikan koordinat ruang. Jika dia tidak sengaja berteleportasi ke utara, lalu omong kosong. Tuan Long, saya tidak tahu bagaimana menyesuaikan koordinat spasial dari susunan teleportasi. Setelah belajar sebentar, Ye Chen tidak tahu mengapa, jadi dia meminta bantuan Taiksu Gulong lagi. Siapa aku? Aku Taiksu Gulong. Tidak ada yang aku tidak tahu. Hei, dengarkan aku, itu pasti benar. Saat kata-katanya jatuh, sebuah pesan sudah memasuki pikiran Ye Chen. Pikiran Ye Chen jernih, dan dia telah menerima transmisi suara dari Taiksu Gulong. Aku berkata, apakah ini dapat diandalkan atau tidak? Merasakan bahwa metode Taiksu Gulong agak membingungkan, Ye Chen bertanya ragu. Apakah kamu menanyaiku? Beraninya aku melakukan itu. Ye Chen tersenyum malu-malu, bangkit dan melompat ke susunan teleportasi, menggunakan pikirannya untuk menggambarkan koordinat spasial, dan kemudian dengan gila-gilaan menanamkan energi spiritual ke dalam alur di samping dari susunan teleportasi. Kekuatan bersenandung. Segera, semburan teleportasi bergetar, dan pola di atas mulai menyala, berjalan sendiri, dan terhubung menjadi satu bagian, dan saat pola itu muncul, pola teleportasi juga mulai berputar. Berdiri, kekuatan ruang misterius muncul. Berjalan, dengan omelan lembut Ye Chen, tubuh itu menghilang dengan deru. Di sini, hening lagi, hanya menyisakan Gunung Yinsan yang hancur. Angin dingin menderu di malam hari, tetapi tampaknya ada ratapan roh jahat di Gunung Yinsan. Mungkin penyihir tua Yinsan telah membunuh terlalu banyak dan menumpuk terlalu banyak kebencian.
pada titik tertentu, seorang wanita berambut putih dengan pakaian peri berwarna-warni berhenti di sini, diam-diam memandangi Gunung Yinsan yang bobrok. Sungguh kebencian yang kuat, wanita berambut putih itu bergumam, kilatan belas kasihan muncul di matanya yang kusam dan indah. Diam-diam, wanita berambut putih itu membentuk segel dengan kedua tangannya, dan berdiri dengan tenang di kaki Gunung Yin. Yuko terus melantunkan kitab suci, dan suara seperti suara surga, berpusat padanya, membentuk gelombang riak. Kemanapun dia lewat, kebencian yang kuat di Gunung Yin berangsur-angsur mulai menghilang, dan kebencian yang tampaknya tersembunyi dan terlihat juga terhapus dari pikiran jahat dan kekotoran, dan tampaknya dibebaskan, menghilang di dunia. Itu anjing sialan. Segera, suara kutukan terdengar, dan Tai Zhenren dan Wu Sanpao datang dari jauh, wajah mereka hitam seperti arang. Saya tidak menyalahkan mereka karena sangat marah, alasan utamanya adalah mereka mengejar hampir sepanjang malam, tetapi mereka tidak mengejar Streamer, dan tidak hanya tidak mengejar, mereka bahkan tidak melihat apa itu Streamer. Karena dia tidak mengejar, buah ginseng roh 5 warna secara alami juga tidak mengejar. Mereka mengira Ye Chen mengejar mereka juga, tetapi ketika mereka berbalik, mereka menyadari bahwa Ye Chen tidak mengejar sama sekali, jadi mereka berbalik lagi, siap mencabut pohon buah ginseng berwarna-warni. Tanda seru, di tengah malam, dia tidak menangkap apapun, milik neneknya. Pengunjung itu mendarat di kaki Gunung Yin, mengutuk sepanjang jalan. Hah, begitu mereka mendarat, keduanya melihat wanita berambut putih di kaki Gunung Yin. Siapa kamu? Wu Sanpao melihat ke atas dan ke bawah punggung wanita berbaju putih, dengan suara yang sangat kasar. Mantra untuk memurnikan dunia. Mata Guru Tai sangat ganas, dan dia langsung melihat bahwa wanita berbaju putih itu menggunakan metode rahasia untuk menyelamatkan orang mati. Aku hanya lewat. Wanita berambut putih itu berbisik, lalu berbalik diam-diam, menggerakkan langkah teratainya sedikit, datang dan pergi diam-diam, meninggalkan Wu Sanpao dan Taoist Tai dengan wajah heran. Kamu cantik sekali, jangan bicara omong kosong. Taoist Tai menendang Wu Sanpao, dan menjadi orang pertama yang melangkah ke Gunung Yin. Anak itu Ye Chen pasti memetik buah ginseng 5 warna, dan dia berani membodohiku jalan. Ya, aku sibuk sepanjang malam, tapi aku tidak bisa kembali dengan tangan kosong, dan paling buruk aku harus mencabut pohon buah ginseng yang berwarna-warni itu. Berbicara tentang Ye Chen, Wu Sanpao juga menjadi marah. Dan dia sangat sibuk, di tengah malam, dia sangat sedih. Namun, ketika mereka kembali ke dunia luar angkasa kecil yang aneh itu lagi, mereka semua terpana di sana. Bergantung pada, segera, teriakan kutukan seperti serigala melolong menyebar ke seluruh Jiuxiao. Kamu bajingan, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Langit masih sangat gelap, dan bulan masih sangat redup. Sepotong gurun ini, rerumputan tandus, membentang sejauh mata memandang, dingin dan mati. Berdebar, pada titik tertentu, bayangan hitam jatuh dari lorong luar angkasa, dan seluruh karakter besar tersangkut di tanah. Tak perlu dikatakan, Ye Chen lah yang diteleportasi dari Gunung Yin. Mendaki karena malu, Ye Chen buru-buru melihat sekeliling. Ketika dia melihat gurun tak berujung, ada garis hitam di dahi Ye Chen. Tuan Long, bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi? Bab 415. Tuan Long, dapatkah Anda memberitahu saya apa yang terjadi? Menatap kosong ke gurun yang tak terbatas, dahi Ye Chen ditutupi dengan garis-garis hitam yang mengalir dengan liar. Orang lain tidak tahu apa yang terjadi. Apakah dia tidak tahu apa yang terjadi? Dia baru saja menyesuaikan koordinat ruang sesuai dengan metode yang diajarkan oleh Taiksu Gulong, tetapi untuk beberapa alasan, saat dia berteleportasi, saluran ruang angkasa runtuh, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah ada di sini. Wah, metode yang saya ajarkan pasti benar. Menanggapi pertanyaan putus asa Ye Chen, Taiksu Gulong berkata, itu karena saluran luar angkasa terganggu oleh semacam kekuatan, yang menyebabkan saluran luar angkasa runtuh. Kamu membuat alasan untuk dirimu sendiri. Omong kosong. Apakah kamu tidak merasakannya di saluran luar angkasa? Taiksu Gulong mengutuk. Tak perlu dikatakan, apa yang dikatakan Taiksu Gulong membuat Ye Chen mengerutkan kening tanpa sadar. Memang, saat berada di saluran luar angkasa, dia merasakan kekuatan misterius dan kuat, yang membuat saluran luar angkasa sangat tidak stabil hingga runtuh. Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melihat sekeliling. Pasir kuning beterbangan di sini, dan tidak ada rumput yang tumbuh.
itu adalah gurun yang tak berujung, bahkan dengan penglihatannya, dia tidak bisa menangkap ujungnya. Tidak hanya itu, Ye Chen juga samar-samar merasakan perasaan depresi yang tidak dapat dijelaskan, seperti dari mana asalnya, dia tidak tahu. Tempat ini agak aneh. Dengan gumaman, Ye Chen segera memanggil pedang terbang itu dan menginjaknya. Hanya saja pedang terbang itu berdengung, tapi tidak bisa naik ke langit. Ye Chen mengerutkan kening, dan mengeluarkan lebih dari selusin pedang terbang satu demi satu, tetapi hasilnya sama seperti sebelumnya, pedang terbang tidak bisa naik ke langit. Tak berdaya, Ye Chen memanggil api yang sebenarnya, tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa bahkan awan yang dibentuk oleh api yang sebenarnya tidak dapat terbang ke udara, seolah-olah mereka ditekan oleh kekuatan yang kuat. Bagaimana situasinya? Ye Chen tertegun oleh fenomena yang begitu aneh. Tempat ini terlalu aneh. Ye Chen melihat sekeliling gurun yang tak terbatas lagi. Kamu harus keluar secepat mungkin. Berpikir di dalam hatinya, Ye Chen menyingkirkan api asli dan banyak pedang terbang, lalu melihat ke satu arah, berlari cepat, saya tidak ingin tinggal di sini sejenak. Namun, sesuatu yang lebih aneh terjadi. Dia terkejut menemukan bahwa setiap kali dia mengambil langkah, energi di tubuhnya akan hilang, dan semakin cepat kecepatannya, semakin cepat kerugiannya. Ketika mencapai 10.000 kaki, spiritual kekuatannya agak berkurang. Lagi pula, Ye Chen masih berhenti, karena berdiri diam, aliran esensi akan jauh lebih lambat. Mungkinkah itu gurun, salah satu dari 5 tempat terlarang di Dacu? Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk bergumam, fenomena aneh seperti itu mungkin adalah gurun. Berbicara tentang gurun, dengan dua kata ini, ekspresi Ye Chen berubah menjadi jelek. Meskipun dia tahu sedikit tentang urusan di utara Gritchu, dia telah lama mendengar nama yang tidak menyenangkan dari gurun ini. 5 tanah terlarang Gritchu, Gua Dewa, Gurun, Laut Ilusi, Wuwang Deis, Lembah Neter. Dan gurun adalah tempat paling aneh di antara mereka selama ribuan tahun, tidak ada yang pernah keluar dari gurun. Bersenandung, saat bermeditasi, Ye Chen hanya merasakan getaran di tubuhnya, dan kehilangan kontak dengan 9 klon di dunia bawah tanah di depannya. Tiba-tiba, wajah Ye Chen berubah drastis. Hubungan antara dewa dan avatar akan terputus, yang tidak pernah dia bayangkan. Kehilangan kontak dengan mereka juga berarti dia kehilangan kontak dengan Taik Sugulong, dan itu juga berarti dia tidak dapat lagi menerima bumi dari avatar. Essence. Pada saat ini, Taik Sugulong, yang telah kehilangan kontak dengan Ye Chen, juga melihat 9 avatar Ye Chen dengan mata menyipit, dengan cahaya samar dan tidak pasti di matanya, itu dapat menghalangi hubungan antara dewa dan avatar. Mungkinkah dia berada di level kaisar yang hebat? Di padang pasir, wajah Ye Chen sangat serius. Dia sudah mengalami keanehan gurun, dan dia kehilangan energi sepanjang waktu, dan dia tidak tahu seberapa besar gurun itu. Jika dia tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk mendukungnya, dia mungkin akan kelelahan sampai mati. Di sini, apa misterinya? Tiba-tiba, Ye Chen membuka Xian Lunyan, menatap gurun di depannya. Namun, yang dia lihat tetaplah gurun pasir. Meskipun aneh di sini, dia tidak dapat menemukan petunjuk sedikit pun, dan samar-samar dia bisa merasakan ada kekuatan misterius di sini yang menghalangi pengintipan Xian Lunyan. Apakah karena aku tidak memiliki cukup pengetahuan? Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang setelah gagal menemukan misterinya. Memang benar bahwa mata roda abadi dapat menembus semua ilusi di dunia, tetapi premisnya adalah bahwa pengetahuan Anda harus cukup mendalam. Ayo pergi, kita harus pergi. Ye Chen memasukkan beberapa obat mujarab ke dalam mulutnya, lalu berlari dengan liar lagi, karena meskipun dia berdiri diam, energinya masih akan hilang, jadi dia tidak bisa duduk diam. Setelah berlari beberapa ratus kaki, Ye Chen memasukkan ramuan itu ke mulutnya lagi, karena kekuatan spiritual mulai runtuh lagi. Selanjutnya, setiap beberapa ratus kaki, dia akan menggunakan pil untuk memulihkan kekuatan spiritualnya. Dengan cara ini, 3 jam berlalu dengan tenang. Selama periode ini, kekuatan spiritualnya ditambah sesekali, tetapi gurun tetaplah gurun, tidak peduli seberapa jauh dia berlari, masih ada pasir kuning berterbangan di depannya, dan tidak ada akhir yang terlihat. Ini adalah dinding batu, dan di bawah dinding batu itu ada sungai panjang berwarna darah. Saat ini, ada sangkar besi yang tergantung di tepi dinding batu, dan ada seorang anak laki-laki yang diikat di dalam sangkar, penuh luka memar di sekujur tubuhnya.
Jika Anda perhatikan baik-baik, bukankah itu bayi harimau? Nak, apakah kamu bahagia? Di tepi dinding batu, beberapa murid berbaju putih tersenyum dengan tidak hati-hati. Sudah kubilang, aku ada hubungannya dengan Ye Chen, dan itulah yang terjadi. Tetapi putra suci itu baik, dan aku akan memberimu yang bahagia hari ini. Di kehidupan selanjutnya, aku akan menjadi hantu dan aku tidak akan membiarkanmu pergi. Hua secara mengejutkan tenang, dan ekspresi di wajah kecilnya tidak menunjukkan emosi. Kamu masih keras kepala ketika kamu akan mati. Seorang pemuda mengayunkan pedang pembunuhnya sekaligus, membelah rantai besi yang mengunci sangkar dengan pedangnya. Kakak, Hua ada di sini untuk mencarimu. Mengikuti gumaman Hua, sangkar besi jatuh ke sungai darah. Sehari kemudian, Ye Chen berhenti lagi, terengah-engah, wajahnya masih sedikit pucat. Pada hari ini, dia berlari dengan liar untuk jarak yang tidak diketahui, dan setelah pil roh di dalam tas penyimpanan habis, dia menggunakan batu roh untuk mempertahankan kekuatan rohnya. Tidak heran itu disebut area terlarang. Ye Chen berkata dengan ekspresi serius sambil menyerap esensi dari batu roh. Energi esensi hilang begitu cepat, jika tidak ada cukup esensi energi spiritual untuk mengisi, bahkan jika energi roh kuat sebagian besar dari mereka akan dikonsumsi sampai mati di gurun ini. Saya harap saya bisa keluar dari gurun ini sebelum batu roh habis. Ye Chen memasukkan ramuan terakhir ke dalam mulutnya, dan kemudian mulai jalan lagi, dengan kecepatan yang sangat cepat, tidak berani berhenti sejenak. Perubahan siang dan malam, reinkarnasi siang dan malam. 3 hari berlalu dengan tenang. Di padang pasir, Ye Chen terhuyung-huyung ke depan di bawah terik matahari, tanpa kekuatan spiritual di tubuhnya. Dalam 3 hari terakhir, dia telah mengkonsumsi jutaan batu spiritual, bahkan menelan semua buah spiritual, cairan dan rumput, tetapi dia tetap tidak bisa keluar dari padang pasir. Meski telah kehilangan kekuatan spiritualnya, bukan berarti esensinya tidak akan hilang. Setiap kali dia melangkah, sebagian esensi yang terkandung dalam darahnya akan menghilang, dan yang menakutkan adalah dengan kehilangan darah esensi hidupnya, itu juga tersebar. Apakah Ye Chen sudah mati? Suara Ye Chen serak dan kering, bibirnya pecah-pecah, matanya yang gelap berkilau redup, mungkin karena kelemahannya yang ekstrim, yang membuat penglihatannya sedikit kabur. Dia tahu bahwa dia sudah berada di akhir pertempurannya, dan jika tidak ada keajaiban yang terjadi, dia pasti tidak akan bisa bertahan selama setengah jam. Gurun ini seperti vampir, menyedot kekuatan spiritualnya, menelan darahnya, dan menghisapnya sepanjang waktu. Zhou Yuan ingin mengubahnya menjadi mumi dan menguburnya di gurun tak berbatas ini. Apakah ini takdir dalam kegelapan? Ye Chen tersenyum lelah, dan serangkaian jejak kaki di belakangnya terkubur di pasir kuning yang berterbangan, sehingga dia yang kelelahan tidak dapat meninggalkan jejak apapun sampai dia mati. Pada akhirnya, dia jatuh tak berdaya ke pasir kuning. Namun, sebelum dia jatuh, dia samar-samar melihat sebuah istana bobrok di depannya, menyebabkan matanya yang sangat redup memancarkan cahaya redup. Zixuan, bawa aku ke sana. Lagi pula, sedetik sebelum dia menutup matanya, dia memanggil boneka Zixuan. Xuan memberi perintah, bersambung.